menjawabnya. Assalamualaikum, Bu. Selamat siang, Bu. Bisakah saya minta waktunya, Bu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh, Bu? Waalaikumsalam, Mel. Wah, dengan senang hati. Mari, Mel. Apa yang mau diceritakan pada Ibu? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah. Sebelumnya, bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Begini, Bu. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Bu. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai memahami. Sekarang, selain nilai kamu yang dapatkan dari nilai ulangan, apalagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Saya juga merasa tidak nyaman ketika guru tersebut menyindir murid yang tidak mau ikut les privat, Bu. Boleh Ibu tahu apa bentuk sindiran tersebut? Beliau berkata, anak-anak dalam mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Apa yang membebani pikiranmu sehingga guru tersebut berkata demikian? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman. Selama ini, langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dalam menyelesaikan soal-soal karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya masih ragu, Bu. Saya takut dimarahin. Apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh beliau? Tidak sih, Bu. Kenapa tidak kamu coba? Benar juga ya, Bu ya. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya, Bu. Bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin sampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu,
apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya orangnya suka belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Saya terpaksa membantu beliau. Saya terpaksa membantu orang tua saya yang berjualan jajan sehingga sampai pada sore hari, Bu. Apakah hal tersebut mengganggu belajarmu? Saya rasa berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Wah, mungkin juga ya, Bu ya. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, saya mungkin nggak bisa, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya yang ikut les. Dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Ya, Bu, kira-kira rencana saya adalah yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Nah, yang kedua, selain itu, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan. Yang ketiga, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga saya mendapatkan nilai yang nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Nah, jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Prima, Bu. Bagus. Ibu sangat suka rencanamu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Saya besok pagi akan menemui ibu tersebut, Bu, di sekolah. Selain itu, saya akan lebih giat belajar lagi, Bu. Siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta bantuan Eka, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya belajar. Nah, itu baik kamu lakukan. Terima kasih, Bu, yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama, Amel. Dah, Bu, kita lanjutkan ke ngisi apa ya, Bu? Refleksi. Refleksi di ruang ini atau di jawabannya. Nah, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik dalam percakapan? Kira-kira apa, Bu? Yang sudah Yang berjalan. pertama tuh diskusi kita lancar. Itu yang pertama dulu kan. Sama dengan yang kemarin Patang. Diskusi. Ya, diskusi lancar, kemitraannya bagus itu. Kita sudah artinya sudah saling bisa memberi dan menerima. Ya, sudah bisa saling memberi dan menerima antara coach dan coachee ya, Bu ya? Ya, coach sudah memberikan waktunya dan sudah memberikan arahan dengan benar. Ya. Pokoknya antara coach dan coachee sudah memberikan melakukan tugasnya masing-masing. Ya, coach dan coachee sudah melakukan tugasnya masing. Iya. Dengan memperlihatkan komunikasi yang sudah lancar antara coach dengan coachee. Lalu yang harus diperbaiki, apa yang harus diperbaiki? Apa yang harus diperbaiki, Bu? Yang perlu diperbaiki itu yang perlu kita tingkatkan tuh menggali. Menggali ide. Iya. Pertanyaan yang berbobot.
menggali Itu. pertanyaan yang berbobot. Ya, masalahnya ukuran berbobot enggak berbobot itu kita enggak tahu juga. Iya, gitu. betul. Iya, pertanyaan yang berbobot. Yang berbobot tuh yang seperti apa gitu. Ya tergantung ceritanya juga kan. Kemudian yang perlu kita perbaiki lagi, menggali ide-ide apa supaya anak mau lebih terbuka. Ya, lebih terbuka dan lebih banyak menceritakan. Mungkin Iya. saja ada yang belum diceritakannya ya. Agar Koci lebih terbuka, ya, lebih terbuka dan merasa nyaman untuk bercerita. Dan merasa nyaman untuk bercerita. Nah, yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kesadaran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Tentu kesehatan ya Bu ya. Nah, kemudian fokus terhadap permasalahan si coaching. Fokus terhadap cerita yang disampaikan oleh si coaching tadi. Terhadap cerita. Iya. Tidak membuka cerita baru gitu. Sampaikan oleh coaching. Dan tidak menyampaikan cerita baru ya, menambahkan ya. Menambahkan cerita yang baru. Cerita baru. Cerita pada cerita atau masalah lah nak. Ya. Nah, atau masalah si coaching. Atau permasalahan ya, permasalahan si coaching. Tidak menambah cerita baru. Masalah atau cerita baru. Ya. Kita lanjut ke yang keempat. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang kita perbaiki tentu yang pertama tidak mendikte, menjudge si coaching gitu. Atau mendikte si coaching ya? Sebetulnya enggak ada sih yang mendikte si coaching dari yang kita enggak ada ya. Apa aja tidak apa namanya tuh? Kita tidak menambahkan, misalnya si coaching ya bercerita tentang guru garis privat, yang kita tidak menyalahkan si coaching dan iya. Apa tuh bahasanya bagusnya itu? Tidak menyalahkan atau menambahkan, menyalahkan atau menambahkan masalah baru. Iya, sama dengan yang nomor 3 tadi tuh? Iya, itu kan ini yang apanya? Ini apa yang akan Pak Ibu lakukan? Yang akan kita lakukan. Iya. Kalau tadi kita fokus, kalau tadi fokus saja ke ceritanya ya. Tidak tambah. Kalau sekarang tidak tidak menambahkan masalah baru. Tidak menambah atau masalah baru. Iya. Dan bukan menghukum ya, menyalahkan guru tersebut ya. Ikut les tuh. Ya. Dan menyalahkan guru dan melakukan les privat tadi. Tidak menghukum guru yang jadi permasalahannya.